Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka wa nasta'inuka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Raudhatus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini sudah malam terakhir yang istiqomah ini. Sebenarnya penduduk aslinya ya ini. Itu yang datang malam pertama, kedua, ketiga itu kan pendatang, Pak. Penduduk aslinya ya ini. Ini kan nggak pakai musim, di Jumat ya ini, 5 fardu ya ini, ya kan? 5 fardu ya ini. Pas terawih ya ini juga. Penduduk aslinya memang cuma ini. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau sudah akhir-akhir ini Bapak Ibu kita harus banyak-banyak berdoa. Doa yang paling bagus ketika sudah akhir-akhir Ramadan itu adalah yang sering dibaca imam itu. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Tambah ya karim. Apa Bu? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ditambah lagi nanti Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kalau doa sendiri. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau nanti bareng-bareng atau imam, jangan doa untuk sendiri, karena jawab orang untuk gak sendiri itu kalau kita aminkan makruh, Pak. Itu imam pelit namanya. Doa untuk sendiri kita suruh ngaminkan, itu sebut dengan celat itu. Nanti kalau jadi imam atau bareng-bareng atau bawa anak, doanya Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, ini ada etikaf, ada sini. Ada etikaf. Enggak ada. Kalau etikaf atau tahajud malam, itu doa itu bagus, Pak. Untuk akhir-akhir Ramadan ini. Bapak Ibu, hebatnya kita doa itu. Doa itu sampai bisa merubah takdir Allah, Bapak Ibu. Sampai merubah takdir Allah. Qada dan takdir kan sudah ditentukan oleh Allah itu. Umur sudah ditentukan, jodoh sudah ditentukan, rezeki sudah dicatat dipaskan kan. Bahagia dan sejak bahagia atau enggaknya itu sudah dicatat oleh Allah. Ketika kita lahir sudah ada itu catatan. Tapi takdir ini bisa berubah. Berubah dengan doa itu bisa berubah. Kok bisa Ustaz? Iya. Yang bikin takdir itu siapa? Allah kan? Susah nggak Allah untuk merubah? Kan enggak? Ibu sudah bikin kue? Sudah? Belum? Belum. Nanti kehabisan. Ibu emang mau lebaran ini mau bikin kue loyang 1 toples, iya kan? Ibu tentukan takdirnya kan? 1 toples kue loyang. Sudah 1 toples. Tiba-tiba kata anak, Mbak, masak cuma 1 toples, aku senang nih. Kemudian kan ibu berubah, bisa nggak? Bikin 2 toples bisa? 3 toples? Dihapus sama sekali? Kan bisa aja. Kenapa? Kan itu adalah takdir kan? Allah itu ya kayak gitu. Makanya yang bisa merubah takdir kita Bapak Ibu, yang doa itu. Itulah hebatnya doa. Makanya kita harus sering berdoa dan yakin bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Yakin? Yakin, Pak? Ini kadang kita nggak yakin, nyebut Allah aja nggak pede. Itu ibu tanya itu, Bu,
Kerja Bu? Iya, mudah-mudahan yang di atas mengabulkan. Yang di atas itu siapa? Monyet. Cicak. Cicak juga. Cicak. Iya, cicak. Itu buktinya ibu nggak yakin nyebut nama Allah ini. Malu Ustaz nyebut nama Allah, apa banyak dosa. Alamak, jangan. Hidup apa kayak gitu. Terus kalau nggak mau nyebut nama Allah, meskipun banyak dosa, mau nyebut siapa? Allah gitu loh. Itu kalau kita yakin insya Allah. Yang banyak kita nggak terkabul gara-gara kita nggak yakin gitu. Nyebut Allah saja nggak yakin, nggak pede. Banyak itu kan. Yang di atas benar mengambil siapa? Dia nggak pede menyebut nama Allah. Pasti dikabulkan Bapak itu. Meskipun nanti dikabulkannya itu tidak harus sekarang. Tapi mesti diterima oleh Allah. Itu kita harus yakin sama sekali. Nanti kalau kita doa itu Bapak Ibu, doa. Yang pertama dikabulkan waktu di dunia. Ada? Dulu waktu belum punya istri kan doa minta istri kan? Kabul? Kabul. Ada juga nanti yang ditanggung oleh Allah enggak? Ditanggungkan di akhirat. Di akhirat. Kemudian ada satu lagi, diubah dalam bentuk lain. Karena kita ini meskipun minta doa kan nggak bisa mendikte Allah, nggak bisa kan? Awas Allah kalau kasih ya, memang siapa? Lagi pula kalau dikabulkan semuanya pada waktu itu rusak dunia ini kan? Coba yang belum nikah ini, Ustaz tanya, kalau minta istri yang kayak apa? Nah, yang nggak cantik, iya dong? Yang putih, itu. Yang kaya, iya kan? Apa lagi? Yang istri, yang sekolahnya tinggi, iya kan? Semua minta kayak gitu kan? Bayangkan kalau semua dikabulkan sama. Kasihan yang jelek kan? Yang hitam, yang pesek, miskin, kasihan kan? Kasihan nggak? Kasihan. Itu yang nanam sawit tuh. Kalau menurut Bapak Ibu kayak apa maunya Ibu? Yang besar-besar semua kan? Buahnya nggak segini tapi segini. Semuanya kan? Kalau Allah kabul semua kayak apa di depan tuh? Kayak apa? Rusak kan? Yang nanam padi kalau bisa nggak usah semua doa itu semua orang nanam padi. Kalau bisa ya Allah padinya jangan kecil-kecil kayak gitu loh. Ya Allah sebesar jempol kaki gitu loh. Kita satu-satu gitu kan? Bayangkan kalau Allah kabulkan semuanya, pincang nggak kehidupan ini? Pincang nggak? Mau kita yakin lah, Allah sudah atur itu. Yang penting kita minta, Allah udah atur itu Pak. Allah kabulkan, bisa, insya Allah. Cuma kadang memang tidak langsung dikabulkan oleh Allah pada waktu itu juga. Tapi kita terseyakin-yakinnya bahwa kita ini doa itu mesti yang diadakan pertama adalah kita memang yang minta. Kalau nggak dikabulkan nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Yang jelas kita doa itu bentuk penghambaan diri kepada Allah. Itu aja. Itu saja yang paling penting Pak. Nggak dikabulkan, pasti kalau nggak kabulkan malah bagus itu. Bukti bahwa Allah itu yang kita sembah betul-betul Allah. Kalau semua minta dikabulkan, minta dikabulkan, minta dikabulkan, itu bukan Allah namanya. Itu pembantu. Punya pembantu Bu? Punya? Punya Pak? Punya pembantu Pak? Enggak, yang pembantu siapa? Bikin coba kalau pembantu bikin kopi, kasih kopi? Kasih nggak? Bikin kopi, Mbak, bikin kan? Nanti sapu ya, disapu nggak? Kalau pembantu sapu. Sirami bunga, disirami nggak? Dipecat, berhenti nggak? Itu pembantu itu. Kalau kita minta sama Allah langsung kabul itu bagus. Kalau nggak berarti yang tidak kabulkan berarti memang betul kita memang Allah yang tidak bisa kita dikte gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya Bapak itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 85 kalau nggak salah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya kan? Sering baca itu Imam tuh. Itu ayat favorit kalau pas puasa itu.
Wa idza sa'alaka ibadi Muhammad, kalau ada hambaku bertanya anni, tentang aku. Allah itu kalau sudah manggil hamba, Pak, dengan kita itu sudah panggil kesayangan, Pak. Karena Rasul juga dipanggil hamba, iya kan? Subhanalladzi asra bi abdihi. Muhammad, kalau nanti ada yang tanya hambaku tentang aku, jawab, Pak, ini qarib. Aku ini sebenarnya sangat dekat. Qarib itu bukan dekat, tapi sangat dekat, lebih dekat dari urat nadi. Bilang kayak gitu Muhammad, bilang kayak gitu. Dengan syarat uji budak watat da'i idza da'an. Aku akan kabulkan doa-doa orang yang berdoa apabila berdoa. Muter-muter kan? Muter-muter. Ujibu dakwatat da'i, aku akan kabulkan doa orang yang berdoa idza da'an, apabila berdoa. Karena banyak orang yang berdoa pada hakikatnya dia tidak berdoa. Tak tahu dia apa yang diminta. Panjang doanya. Minta apa, Pak? Enggak tentu. Bahasa Arab semua ya. Tak tahu apa yang diminta. Makanya minta itu harus sepenuh hati, Pak. Makanya doa itu enggak mesti harus bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kayak gitu. Doanya sepenuh, ya Allah, saya minta. Dan kita paham apa yang minta, dan betul-betul syarat minta itu harus dilaksanakan. Insya Allah itu diterima oleh Allah. Apa syaratnya? Pertama harus baca tahmid, Bapak Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua baca apa lagi? Baca salawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga apa lagi? Usahakan mendoakan orang tua dulu. Itu memang adabnya kayak gitu. Biar nanti ada pengantarnya, sopannya kayak gitu. Coba tiba-tiba Bapak datang ke Ustaz Herman, mau minjem duit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ibu, iya, minjem duit. Gak pakai pengantar. Kaget ya Ustaz Herman. Tiba-tiba langsung minjem duit. Ya bilanglah dulu, Ustaz, sebenarnya saya sudah satu alam ini sudah saya jumpai. Saya lagi kesulitan. Kalau kayaknya Ustaz bisa bantu saya gitu. Lalu Bu ya, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini akhir-akhir Ramadan itu Bapak Ibu harus perbanyak doa itu. Akhir-akhir Ramadan. Yang kedua, sudah akhir-akhir Ramadan harus diingat ini, yang paling wajib itu nanti zakatnya. Bayar zakat belum nih? Sudah? Zakat itu Bapak Ibu bentuk dari ihtimam. Ihtimam itu perhatian kita sama kita. Ihtimam Pak. Berbagi. Ihtimam, ciri khas kita orang itu adalah ihtimam, memperhatikan orang lain. Ini sudah akhir-akhir nih. Kalau Nur yakin insya Allah tanggal 27 udah dibagi. Doa banyak-banyak, benar zakatnya jangan lupa. Zakat untuk siapa? Tukhadhu min awliyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Doa itu Bapak, Ibu, diambil di sekeliling orang kaya itu, di antara mereka, dan nanti dibagi kepada orang miskin sekeliling dia juga. Itu zakat yang bagus itu. Diambil sekeliling orang miskin. Kampung kita ini kan ini RT berapa Ustaz? 21. 21. Ada yang miskin? Ada. Ada yang kaya? Ada. Yang paling bagus, karena kita RT 21 ini ada yang miskin, ada yang kaya, dan selama kita juga hidup berbau, maka diambil dari sisi-sisi orang yang kaya di tengah orang-orang miskin itu. Dan nanti dibagi kepada orang-orang yang miskin di tengah-tengah orang kaya itu. Itu loh maksudnya. Kalau kita carinya di sini, sebaiknya kita bagi di sini. Jangan hidup di sini, cari duit di sini, cari kerja di sini, sampai beranak cucu di sini, tahu kita punya duit, orang miskin ada, tapi kita pas zakat diantar ke Padang karena rumahnya orang tua yang di Padang.
diantar ke Jawa karena orang tuanya nggak kayak gitu yang bagus. Bukan nggak sah, tapi tidak seperti itu harusnya. Di sana sudah ada yang merawat. Siapa? Ya orang kaya di sekitar mereka. Di sini yang merawat adalah orang kaya di sekitar orang kaya. Kayak gitu harusnya Pak. Bukan nggak boleh. Ini banyak ini. Kaya di sini kita tahu dia punya duit, usahanya maju, nggak pernah zakat di sini. Rupanya zakatnya disumbang. Aku orang kampung aku tuh banyak mau miskin lah. Nah itu, ya kayak gitu Pak Ibu. Makanya yang paling bagus seperti itu. Makanya supaya kita rata itu sebenarnya gimana caranya? Zakat itu sebaiknya itu diserahkan kepada amil. Sebaiknya. Bukan nggak sah tembak di tempat langsung kita tuju pada mustahilnya, nggak sah. Sah nggak sah. Cuma khawatirnya tidak adil. Karena satu RT ini nengok orang miskin satu aja. Nah, padahal di sini ada berapa orang miskinnya? Ada 16. Miskin. Yang kaya ada juga kaya. Yang paling lama miskinnya satu itu. Ini kasih dia, semua kasih dia. Berlebih-lebih dia. Rupanya nggak kebagian yang lain. Ya kayak gitu. Karena orang miskin itu ada dua Bapak Ibu. Satu, lisail. Sail ini ada orang miskin nanti dia yang tidak malu dia menampakkan kemiskinannya. Memang minta Pak. Datang dia ke amil itu, Ustaz, saya ini miskin loh. Itu. Ada orang kayak gitu. Ada. Ya, kalau ada tidak salah Pak, itu sahil. Miskin dan dia tidak mengakui kemiskinannya, dan dia mengaku kemiskinannya, minta-minta dia. Boleh. Itu yang paling gampang kita mengecek bagi amil. Tapi ada satu lagi yang miskin yang payah kita ngecek Pak. Wal mahrum. Ada orang miskin tapi dia tidak mau mengakui kemiskinannya. Ini yang agak payah. Miskin lah, tapi dibilang miskin enggak. Bikinkan rumah tapi ditempel rumah bantuan miskin enggak. Biarlah saya bikin gubuk sendiri dengan daun-daun nipah atau daun kelapa, enggak apa-apa. Kalau mau dibantu kan tempel rumah bantuan bagi orang miskin, enggak. Ada orang kayak itu kan? Dan itu banyak Bapak Ibu. Dan itulah ditutup kejelian kita secara amil itu. Ngecek dia. Ada juga orang yang nampaknya kaya, makannya payah, ada. Rumahnya gedung, cari beras payah, ada. Rupanya dulu suaminya yang kaya, mati suaminya, payah di hidupnya. Menjual rumah nggak mungkin. Ada Pak Masih? Ada. Dulu suaminya kerja di BOB, gaji 8 juta, 9 juta. Ini enggak ada. Istrinya nggak terbiasa memang suami yang istri orang-orang ya orang-orang parlente yang jalannya gini, tasnya gini, itu kan dia orang kaya itu. Meninggal suaminya, rumahnya masih ada, mobilnya masih ada, tapi makannya sudah susah. Itu Pak. Dan dia tidak mungkin ngaku dia payah cari makan, miskin. Nggak mungkin dia, karena kita tanya dia masih orang kaya. Lah ambilnya itu nggak jeli, rumahnya gedung. Memang mau makan rumah itu orang, mau makan mobil kan enggak Pak? Ya gitu Pak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kesimpulannya untuk malam ini adalah pada malam akhir kita pergi Bapak Ibu, kalau Nabi itu bahasa biasanya dikencangkan sarungnya biar nggak melorot. Karena ibu-ibu ini kadang kalau sarungnya nggak kencang suaminya dia meloroti. Itu bahasa kiasannya kayak gitu. Maksudnya Nabi itu kalau sudah akhir-akhir ini banyak itikaf, kemudian zakatnya jangan lupa, jangan sampai akhir. Meskipun wajibnya itu pas sebelum sholat id, jangan dikasih pas mau sholat id. Pening nanti amil itu kapan mau bagi. Nah itu yang miskin sudah nunggu-nunggu kapan mau kasih dapat duit, bisa beli sepatu, beli tali rapia untuk bahkan gorden, ya kan? Seperti itu. Berada manfaatnya pengajian singkat ini, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum ya
Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.